يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Alhamdulillah wa subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم: أكثروا بالأعمال الصالحات تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق الحبيب النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Rasanya tidak pantas terucap tentu saja dari lisan kita sebagai hamba Allah yang beriman, selain rasa puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah sampai pada saat ini, detik ini, di hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kedua kaki kita untuk melangkah ila baiti min buyutillah, ke rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita yang telah, yang sedang dan akan kita lakukan semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita termasuk dari umat beliau di akhir zaman ini yang tidak Allah haramkan ruh dan jasad kita berjumpa, berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum Al-Faqir menyampaikan khutbah di Jumat yang mulia ini, terlebih dulu Al-Faqir berwasiat kepada diri Al-Faqir dan kita semua yang hadir di kesempatan Jumat yang mulia ini agar senantiasa kita menjaga serta meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang sesuai dengan janji Allah dan Rasulnya akan menyelamatkan dan membahagiakan kita, bukan hanya kehidupan yang sementara di dunia ini, tapi mudah-mudahan Allah bahagiakan kita semua dengan Allah masukkan kita ke dalam syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan Jumat yang mulia ini, Fakir ingin menyampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabat tercinta dan terdekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana hadis ini termaktub dalam kitab Sunan At-Tirmidzi nomor hadis 2429. Saat itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwasanya suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah selesai melaksanakan salah satu salat berjamaah bersama para sahabat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, berfirman dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhala. Sampai kepada ayat ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau terdiam dan bertanya kepada para sahabatnya. Ayat tadi mempunyai arti yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, akan ada hari di mana bumi akan bercerita, bumi akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia.
Bi anna rabbaka auhalaha, sesungguhnya itu merupakan atas semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ata'lamuna kaifa ikhbaruha?" Wahai para sahabatku, tahukah kalian bagaimana nanti cara bumi bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala satu persatu kita menghadapi yaumul mizan, yaumul hisab, hari di mana seluruh hamba Allah akan ditimbang, akan dihisab, akan diminta pertanggungjawaban seluruh amal perbuatan selama hidup di dunia. Lalu para sahabat menjawab, Allah wa Rasuluhu alam ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lah tentu yang maha mengetahui. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inna ikhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima ya'mal kada wa kada wa bimakanin kada wa kada wa biwaqtin kada wa kada," atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persaksian bumi nanti di hadapan Allah terhadap seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala setidaknya mencakup 3 hal. Yang pertama kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima yaf'alu ay bima ya'malu kada wa kada, terhadap perbuatan apapun itu yang pernah mereka lakukan selama mereka hidup di dunia. Wa bimakanin kada wa kada, tempat melakukan perbuatan tersebut pun akan juga bersaksi di hadapan Allah. Wa biwaqtin kada wa kada, dan waktu melakukan perbuatan tersebut pun semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu ketika beliau mengomentari daripada hadis ini, kata beliau, persidangan Allah kelak di yaumul qiyamah, saat satu persatu kita menghadapi yang namanya yaumul mizan, yaumul hisab, satu persatu kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu warḍah, beliau menyampaikan bahwasanya persidangan Allah nanti di yaumul qiyamah hampir sama persis dengan persidangan-persidangan yang ada di dunia, walaupun tidak ada persidangan yang maha adil selain persidangan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Apa maksud dari perkataan Imam Hasan Al-Basri ini? Beliau menyampaikan dan menjelaskan bahwasanya persidangan yang ada di dunia, sebelum seorang terdakwa, sebelum seorang tersangka divonis oleh sang hakim, apakah dia bebas dari hukuman ataukah dia akan masuk ke dalam penjara, sebelum sang hakim akan mengetok vonis untuk seorang terdakwa atau seorang tersangka, sang hakim akan mendatangkan terlebih dahulu saksi meringankan dan juga saksi memberatkan bagi sang terdakwa. Begitulah kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, gambaran nanti persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, sebelum satu persatu kita sebagai hamba Allah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya bighairi hisab, langsung Allah akan masukkan kita atas izin Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, atau naudzubillahi min dzalik, satu persatu hamba Allah akan mampir terlebih dahulu ke dalam api neraka. Sebelum itu semua terjadi, sebelum Allah memvonis itu terhadap hamba-hamba Allah, Allah Subhanahu wa taala tentu akan menghadirkan di hadapan kita saksi meringankan dan juga saksi memberatkan bagi kita. Hadirin jamaah sidang yang dimuliakan oleh Allah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, siapakah saksi meringankan dan juga saksi memberatkan bagi kita kelak nanti di yaumul qiyamah di hadapan Allah? Setidaknya kata beliau, dari hadis yang Rasulullah SAW sampaikan tadi, 3 hal tadi, perbuatan kita, tempat kita melakukan perbuatan tersebut, waktu kita melakukan perbuatan tersebut akan bisa menjadi saksi memberatkan dan juga saksi meringankan bagi kita. Apabila kita melakukan amal perbuatan baik, apabila tempat tersebut kita gunakan untuk berbuat amal baik, amal saleh, waktu yang kita lakukan untuk beribadah di hadapan Allah, maka kelak mereka satu persatu akan hadir di hadapan Allah untuk membela kita, untuk meringankan kita, untuk menjadi tameng bagi kita, untuk menjadi saksi meringankan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita gunakan saat ini untuk ibadah,
karpet yang kita gunakan untuk sujud, sajadah yang kita gunakan untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kendaraan yang kita gunakan untuk mencari nafkah yang halal untuk istri dan anak-anak kita, kendaraan yang kita gunakan untuk ke tempat-tempat yang Allah ridhai, ke masjid, ke majelis ta'lim, untuk silaturahmi kepada kedua orang tua kita ataupun kepada sanak famili kita. Apapun itu, sarana prasarana yang kita gunakan untuk ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka semua nanti pasti satu persatu akan hadir di hadapan Allah untuk menolong kita. Uang yang kita keluarkan untuk bersedekah, uang yang kita keluarkan untuk nafkah istri dan anak-anak kita, uang yang kita keluarkan di tempat-tempat yang Allah ridhai, maka uang tersebut pun akan bersaksi di hadapan Allah untuk menolong hamba tersebut. Tetapi sebaliknya, kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, wal iyad billah, na'udzubillah min dzalik, perbuatan, tempat, waktu seorang hamba melakukan maksiat, maka semua nanti akan datang di hadapan Allah untuk memberatkan dirinya. Pakaian yang kita gunakan untuk maksiat, kendaraan yang kita gunakan untuk ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat kemaksiatan, uang yang kita lakukan, uang yang kita keluarkan untuk hal-hal yang tidak Allah ridhai, maka wal'iyadu billah, semua itu nanti akan menjadi saksi memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala satu persatu kita membutuhkan, amat sangat membutuhkan pertolongan, tetapi justru mereka akan menjerumuskan kita semua ke dalam api neraka. Oleh karena itu, hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis tersebut Nabi kita Muhammad SAW menutup dengan satu pesan untuk para sahabatnya ketika itu, dan tentu saja untuk kita saat ini. Aktsiru bil a'mali shalihat taktsiran li syuhudil 'abdi yaumil qiyamah. Apa pesan Rasulullah? Perbanyaklah oleh kalian untuk berbuat amal saleh, perbanyaklah kalian untuk berbuat amal baik. Tidak lain dan tidak bukan, kata Nabi kita Muhammad SAW, salah satunya adalah taktsiran li syuhudil 'abdi yaumil qiyamah, untuk memperbanyak nanti saksi meringankan kalian di hadapan Allah, untuk meringankan kelak timbangan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, kita ingin tentu saja bahagia, bukan hanya kebahagiaan yang sementara di dunia ini, tapi kalau kita berharap kepada Allah, Allah bahagiakan kita fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Al-Zalzalah tersebut, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Perbuatan sekecil apapun itu perbuatan, baik perbuatan itu perbuatan amal baik ataupun perbuatan jelek, kemaksiatan, yarahu, kata Allah, maka semua nanti akan dapat dipertontonkan, maka semua pasti nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa umur yang Allah berikan kita saat ini, modal umur yang Allah berikan saat ini, kehidupan kita saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam kebaikan, istiqomahkan kita untuk terus beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, kita ingin bahagia fi dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi min ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha fa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar,
اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. فيا عباد الله اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المجرمون من برية جنه وإنسه. وقال الله تعالى مخبرا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي النهج القويم. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يسر لنا أمورنا يا ميسر كل عسير يسر مرادنا وسهل فوالنا بفضلك الواسع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.